Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kumpul di Priuk, komunitas Pelo Priuk. Kembali lagi bersama Pelo Priuk Community. Ada siapa di kiri Ane? Ane Ustadz Abot. Ada Bang Abot Silalahi. Jurusan apa Bang Abot? Jurusan fluid. Dulu di mana? Dulu ngambil jurusan apa, Bang? Oh, coba aja. Coba yang baik dulu duduknya yang benar. Dulu jurusan apa nih? Sekolah. Ane elektro. 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 Sama, Iya dong. Kita mainnya harus lemah. Kalau satu lagi Ustadz Abang Pata, Abang Ustadz. Iya, Abang Ustadz. Abang-abang, Ustadz. Abang-abang tukang. Abang Ustadz nih. Apanya nih? Dulu dong. Bukan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Amin ya Allah. Perkenalkan. Buka-bukain. Udah. Namanya siapa, Bang? Nama aslinya, Bang? Muhammad Fatwa. Oh. Al-Jafar Farhas. Angkatan 99. Jurusan Dulu namanya mesin produksi atau sekarang TPL. Nggak tahu sekarang sama masih aja. TPL. Masih ada. Kalau ini namanya abang siapa? Itu namanya Bang Bobi. Mahbubi. Muhammad Mahbubi. Mangga. Muhammad Mahbubi. Iya, salam kenal. Yuk. Saya Muhammad Mahbubi Dari Elektro 1 Elektro 1 96 96. Wih, 96. Mantap nih. Elektro semua ya. sama Abot sama Dan Bang Tisna. Oke, siap. Dulu sekolah gimana tuh, Bang? Kenapa milih PLO semua nih? Berada di sini dah. Saya ikut-ikutan temen aja. Kok gitu kan? Berarti Dan jurusannya juga waktu itu saya nggak tahu elektro itu apa. Jadi taunya? cuma ngikut dari satu sanawiyah. Terus dari sanawiyah saya ngikut, ternyata yang diterima cuma saya doang. Dari Jatuhnya kelas labil dong. Apa nggak mau belajar agama? Jadi murtad ke negeri. Jadi gimana nih? Jadi emang milih elektro karena memang di elektro diterima. Karena nanti di Alia nggak diterima gitu. Apa gimana nih? Enggak, teman-teman itu milih STM gitu ya. Ternyata yang diterima cuma saya di STM 12 matanya gitu. kebuka dong, jangan merem. Nggak ngeliat setan. Jadi milih Saya elektro, jadi Bang. ikut-ikutan aja sebenarnya. Gitu. Ternyata Tapi have fun nggak, Bang, belajar elektro? dari elektro itu lulus saya ambil elektro juga. Sama Bang Tisna juga tuh. Oke. Terus Kuliah juga. Kuliah elektro Lulus juga. apa di katrol nih? Ya sama sama Tisna pokoknya. Oh gitu. Kalau Abang Abot? Apa nih? Elektro juga apa? Apa nih pertanyaannya? Kenapa Jelas bisa dulu, masuk yang PLO? jelas. Dulu sebelum PLO gimana? Kan dulu kan ada jurusan nih, apa PLO kah, Kampung Jawa atau DKI atau Budut? Sebenarnya dulu mah mau masuknya itu SMA. Oh, SMA. Santo Lukas. Oh, Santo Lukas. biar kelihatan fuckboy-nya ya. Ini fuckboy. Kebetulan kata nyokap dulu kipas angin pada rusak. Lu bisa benerin ngapa kata dia. Akhirnya gue masuk dari orang elektro tua ya. Iya, berawal dari orang tua. Iya, kan kita nurut sama orang tua. Iya, bener. Kan begitu. Kalau nggak nurut, bukan begitu orang tua. harusnya jadi ke sana. Iya. Agak. Orang kita bolos mulu. Itu langsung masuk tuh, Bang, ya, ke elektro ya. Wah, lancar. Atau otomotif apa tetap Lancar banget itu. Elektro udah langsung the best ya. Tapi- Kalau Abang Ustadz, Ntar dulu dong. Ya, lanjut. Ya udah belum bener mau lama-lama. Ya udah lanjut. Next. Jadi ceritanya gimana waktu mau Masuk elektro dan PLO.
Karena memang nilainya cocok gua kayaknya di elektro aja nih nilainya. Kagak, sebenarnya nem gua mah paling kecil itu. Berapa? 17. Paling kecil. Sempet nggak masuk gua dulu. Akhirnya Cuman yang di atas gua ada yang mati atuh. Jadi gua naik, masuk jadinya. Bisa. bukan karena ada orang dalam ya. Wah, nggak ada orang dalam dulu. Langsung normal ya, jalur Normal. resmi. Jalur resmi, Siap. jalur prestasi. Oh Dulu shit. mah enggak, memang ada dulu orang dalam. Ada. Ordal ada ordal. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang murni. Zaman Orang dulu berprestasi adanya ya. mah. Zaman dulu murni, nggak ada orang dalam. Siap. Itu PLO itu filterisasinya itu paling iya. wow. Paling ketat. POP BGT dah Luar pokoknya. binasa. Biasa. Iya kan? Biasa. Kita mau masuk aja dijejerin dulu kayak masuk tentara. STPDN. Ya kan? Betul. Dijejerin dulu, dicek dulu yang mana ada tato, yang mana ada pano, gitu kan. Yang ditindik. Tindik, nggak boleh dulu mah. Suruh Buta lari, warna juga ya. lari Buta dulu. warna juga ada dulu nggak? Ada. Tes buta warna. Bool dicolok juga kayak masuk Astra. Kayak di Sanyo. Enggak ya? Enggak. Lu doang kali. Gua nggak ada aja lah. Ah, ngadi-ngadi nih, ngadi-ngadi dia. Itu amat. Kalau Bang Fatwa gimana Bang Fatwa? Ambil jurusan apa Bang Fatwa? Dulu tuh masuk TPL. Nah, Listrik. Awalnya masuk Apa STM permesinan? karena Permesin dari listrik. SMP ada Pengen. keluarga yang pinter. Oh. Satu SMP juga, dia kelas 3, saya kelas 1 masuk. Nah, pas lulus ya namanya pengen jadi orang pintar juga, ngelihat nih keluarga yang pintar ini ternyata masuk 12 PLO. Karena ngeliat orang pinter ya. Ya, keluarga yang pintar. Terus sekarang itu. pintar. Dulunya pinter nggak Bang Fatwa? Pinterin orang. Oh, pinter ya orang. Awalnya pengen ngambilnya AC. bukan TV. Itu kan keburu siang. Asipnya udah dibangun. Ngambil motor nggak ada yang bawa motor Iya, dulu, Fred. belum bisa bawa motor. Nggak ada yang bawa motor dulu. Berarti dulu sebasis semua ya. Yang paling ade-adean Bang Oh, Fatwa nggak ya. ketemu, nggak ketemu. Oh, nggak ketemu. Nggak ketemu. Basis mikrolet dia tuh. Kalau Abang basis memang dari dulu basis periuk. Jadi saya masuk, Bang Abot ini udah keluar. Udah keluar, tapi Iya. walaupun lulus masih tetap datang ke sekolah Saya ngolekin. saya juga ketemunya pas nanti di Priuk. Oh, Ada pas lagi ada master, komunitas. iya, Itulah fungsinya Iya. buat kopdar ya dan ada grup gitu ya. Betul. Makanya satu sama lain ketemu. Terus pelajaran yang paling disuka apa Bang waktu sekolah Bang? Nggak ada saya suka. Kan suka. Pelajaran agama Oh, agama Kristen. Agama Islam. di luar tuh mah. Oh, di luar. Luar sendiri. Emang olahraga enggak itu Bang, enggak suka apa gimana Enggak. gitu? Kita mah nggak suka keringetan. Oh, kalau tawuran dulu suka Itu. lari-larian. Sama-sama enggak bener enggak suka pelajaran apa emang? Nggak suka tetap. Oh. Ada yang beberapa khususnya Masa dari sekian pelajaran enggak ada yang pelajaran inilah tata boga bengkel. pinggir? Jauh amat tata boga. Dari masuk tata Kali, boga. kali aja gitu ada pelajaran tambahan buat nggak ada. Berarti Ambil bengkel. ya pokoknya pelajaran di bengkel jurusan lah. Jurusan paling utama Bang ya, Ah, karena STM ya alhamdulillah sampai kejuruan. kuliah wis Wish. anak PLO Anak PLO. Iya. Kuliah di mana dulu Bang? di UNJ. Nah, senior belajarnya sama saya itu. Wih, tahunan siapa? Tahunan siapa? Pokoknya inilah. Adalah. Jadi yang Ngajar, dosen. enggak sempet. Asdos. Hampir, cuman keburu cabut. Tapi dapat toga tuh. Enggak, Nerusin. karena disuruh pulang sama ibu pas Oh. orang tua meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai udah pulang, gak boleh balik lagi ke Jakarta. Oh. Udah dah. Nah, tadinya di Naik kapal kampung. lah, naik kapal kita. Tadinya di kampung. Tadinya. Enggak di sini, cuman kan orang tua di Pontianak. Oh, asli sana Bang ya? Abang ya? Enggak, aslinya Bugis. Oh, Nah, aslinya bingung kan lu? Makassar. Berarti blasteran ya? Ya, iya. Blasteran. Tapi bisa bahasa Bugis? Bisa. Bisa ya. CD. Siki-siki. Kalau Bang Abut gimana? Pelajaran yang paling suka? Wah, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Bebel berarti ya? Dubel. Nyontek. Paling bodoh. Oh, paling bodoh. Paling bodoh. Se Sesekolahan kan. Tapi lulus ya. tapi lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nah, Bang. itu pakai orang dalam. Oh, siap. Buka itu. Nyontek. Hah? Nyontek. Gimana mau nyontek, yang lain juga bego rata-rata. Mau nyontek sama siapa? Jadi pasrah aja gitu. Nah, Ilmunya ilmu nah. kancing dong. Ulangan ilmu Wah, kancing. nggak pakai kancing. Oh, nggak pakai Cuman ada petunjuk aja dulu. Oh, gitu.
sama aja bilang gue bego. Lah, Kali olahraga gitu bang, pelajaran yang paling disuka kan apa lari kan? Abang olahraga pas tinggi siapa nih. Supriyadi ya? Basket kah? Bola? Supriyadi ya? Oh, Supriyadi, Selamat Supriyadi. Selamat ya? Ya, Selamat kan. Berenang di Ancol. Berenang di Ancol pulang digebugin. Pelajaran yang disuka satu pun nggak ada. praktek diketok pala gua, rusakin alat. Berarti paling bangor dulu bang. Bangor mah enggak, Cuman cuman emang ya begitu itu aja. tabiatnya dari kecil. Tabiat emang begitu. Terus Bang Abot gimana nih? Pelajaran yang suka Bobi. Bang Abot nih, Bang Abotnya Bang Bobi. Pelajaran yang suka dulu rangkaian elektronika sama digital. Tuh, nih terniat nih sesuai Sama ya. itu siapa Pak Hafid. Apit. Sama Pak Bambang. Oh. Sama Pak Ahyar ya. Yang paling diinget belajar apa Bang dulu Bang? Yang paling diinget banget. Ya pelajaran digital itu. Elektronika digital. Basika. Basika. Pelajarannya basic gitu, Basika. Oh. Programan Basika. Lagi satu namanya Heri Nugroho juga sama dia suka elektronika. Tapi jarang terbit ya sekarang ya? Jarang. Udah sibuk ya? Mungkin di luar kota atau di luar negeri Iya, gitu ya? jarang. Terus kalau kerja saya banyak itu di Nggak apa-apa, lanjut Bang, lanjut ya. kalau kerja saya banyak butuh lulusan SMK gitu ya. Apa? Bergerak di Tapi- bidang apa Bang? Di bidang pertambangan gitu ya. Ah. Kontraktor batu bara. Sesuai nggak tuh Bang? Sesuai nggak tuh Bang sama sekolah waktu di STM? Sama kerjaan Abang yang Kalau sekarang? jurusan yang lain sesuai itu mungkin mekanik atau apa, jadi rata-rata dia rekrutnya dari mekanik tapi di luar Jakarta karena kalau dari Jakarta harus fisik, latihan fisik itu berat ya, jadi semi militer gitu ya. Ya. Jadi rata-rata kalau orang yang Jakarta kerja di situ nggak kuat gitu 3 bulan Mental, udah mengundurkan diri. fisiknya Iya. mungkin Bang ya? Karena di Iya. bawah under pressure banget. Under pressure sih. Jadi dia pelatihan itulah tentara. Kalau ada yang mau masuk bisa ya. Oh bisa, seharusnya bisa, tapi biasanya langsung di site yang ada di Kalimantan sih rata-rata. Tapi Abang stay di sini kerjanya? Iya, Apa? kalau saya di mobile aja? sini Kadang di sini, kadang di luar kota. sebagai itu aja IT. Oh, IT IT. di perusahaan Abang. Iya. Terus guru-guru yang Abang suka siapa aja tuh Bang? Dulu zaman sekolah. Kira-kira belajar, gue cepet ngerti nih, cepet nangkep. Iya tadi Pak Bambang, Pak Muller nggak Muller? siapa Hafid. Berarti di kejuruan ya berarti yang Iya, paling di guru kejuruan. suka ya. Oh Bang Abot nih, Apa? guru yang paling enak gitu. Wah welcome nih sama gue, misalkan gue telat nih. Nah, Oh sini aja masuk, nggak usah disetrap. nah ini Gak tahu. gue lupa. Lupanya guru yang Lama. nyeblak kita pakai papan penggaris ya. Kalau yang itu gue inget. Siapa? Kalau lu tanya guru yang baik, gue nggak inget. Yang nggak baik? Ya nggak enak orang ini. Siapa lagi ya? Siapa lagi kalau bukan the legend, One and only, One and only. the king, the king of ya killer. kan? The killer. Laki bini dah tuh. Oh, bininya juga. Sama samanya itu. Nah, Dulu itu. lagi zaman saya sih masih Nah, baik aja. itu ya. Hmm. Oh, zaman saya itu galak sekali itu. iya. Kan main itu. Iya. Kalau Bang, Ceritain dong kenapa muter lewat Senen tuh kalau Nah, jadi begini ceritanya Bapak. zaman sekolah itu. Jadi karena Boleh. kita melihat peta pertahanan kita waktu itu yang lewat Priuk lagi berkurang. Iya kan? Jadi saya lewat Senen. Itu naik 46 dulu kita ya kan, turun Senen 07. 46 dari sekolahan pulang. 46 Senen naik 07. Nah, naik 07 di pantai sama Captun. Transit Bang ya. Iya. 4 kali cari aman ya. pantai Itu karena berangkat pulang. pulang. Nyampe rumah bisa maghrib dong. Bisa. Udah biasa itu. Gila.
Muternya Apa? jauh juga ya. Loyalitas itu pulang maghrib nggak dihitung lembur. Loyalitas tanpa batas. Kalau basis Priuk itu di terminal kita ketemu Budut, Ah, Bariwan, ah, anak 11, 11 Ancol. anak Israel. Iya. Banyak. Yang paling intens ketemu gitu. 11 11 ya, karena deket ya. karena dekat. Nggak terlalu jauh. Ya kelas 3 tuh baru Budut pindah yang ke Cilincing tuh. Cilincing, basis Cilincing. Nah itu kita mulai punya ada musuh baru lagi. Cuman kan ya PLO mah di Priuk masih The best dah. ada lah Ada namanya. namanya. Tajinya mah ada lah taringnya. Harum-harum dikit ya. Harum wangi. lah harum kita. Bedanya pelajar dulu sama sekarang gimana tuh Bang? Kalau Abang lihat dari versi Abang nih bertiga. Gue cuman bedain gini ya bro. Kalau dulu gua ditampol sama Pak Hadi misalnya. Kok disebut? Ya nggak boleh nyebut nama ya. Nggak apa-apa, kan guru. Oh iya tapi, Tapi kan mendidik. Nah mendidik. ntar dulu Iya. sebentar. Versi Sama-sama, versi. sama-sama. Sama Pak almarhum Pak Muller itu bolak-balik dah ditabok. Ya kan? Sedih. Sampai kita nggak ada kapoknya. Tapi itu secara tidak langsung membentuk mental kita ketika masuk dunia kerja di Betul. interview. Heeh, Itu kita jadi berani untuk speak up. heeh. Di depan. Nggak cuma sekedar mengandalkan kepintaran. Pinter nggak selalu bro. Licik perlu. Bener. Ilmu licik itu nomor wahid. Iya bro. Iya kan? Iya bener. Kalau sama anak Bener sekarang, dong. kalau sama anak sekarang gimana Bang? Kalau sekarang Jauh beda banget. ditabok emaknya yang turun, polisi yang keluar. Ya, Cemen bener. gue pikir itu sih ya betul lah, itu membatasi guru. Ah, Tapi menurut gua itu peraturan di sekolah itu ketika anak itu udah masuk di lingkup sekolah itu Ya. udah menjadi tanggung jawab guru. ah. Harusnya. Harusnya kan begitu. Ya, Kalau ditabok atau apapun lah ya, kecuali disundutin memang PKI kan atau gitu. gimana lah. Itu menurut gua sih masih batas wajar. Anak STM loh bro. Iya, mental harus kuat. Mental kita Tali di bina, luar fisik aja. teraniaya. Di luar kita udah nyabung nyawa bro. Ini masih bisa hidup sampai setua ini juga bersyukur udah. Iya, sampai ke bawah-bawah mental Iya ya. kan? Sampai terngiang-ngiang Kalau nih, oh, timbang dulu guru gua. satu doang mah musuh kita ya cemen, Cil. encer. Gitu juga. Lima tak ada. Masuk kota kampung Jawa. Iya kan? Masuk Ancol anak 11. Iya. Belum yang sama anak kampung. Halo. Belum Nah, di jembatan apa? Goyang. Yang di Mangga 2 jembatan baru ketemu Budut. Berarti musuhnya banyak juga tuh. Mau lewat Senen ketemu Captun, Israel. Kalau nggak fisiknya. Sabtu gua enggak ribut. Captun nggak ketemu. Ribut. No yang tabokin loh. Iya. Pernah ditabok Bang Makanya sama anak ngeselin Captain. sih. Iya. Wajar aja. Mukanya muka serem ya, bukan anak Lagi STM. ketahuan anak STM hari Senin anak pakai STM. celana biru dia. Ketahuan banget ya. Jadi bener. Iya. Putih-putih. Oh, Pakai wear pack lagi di Senen. Oh, ada lu itu ya? Ada gua. mau bengkel. Kalau Bang Patwa gimana? Perbedaan anak sekolah sekarang Mas? Ya bener, sama. Kalau dulu tuh ya kalau digeplak-geplakin ya alhamdulillah saya nggak pernah nakal sih ya. Iya. Cuman Rokis ya? udah enggak kita mah setengah-setengah aja. Dokter Riz. Ngeliatin temen yang udah digaplokin itu jadi pengalaman lah. Iya, bukan ciut. Des, banyak amat sih. Lu aja deh. biarin dia yang ngomong. Ngedidik lah kalau yang guru-guru dulu. Bukan ngebandingin guru yang sekarang ya. Kalau Jadi ke pengedadak. didik. Mental kita Kalau jadi ini ya iya. dibikin sama dia. Dan itu nanti dirasain benar pas di dunia kerja. Dan kerja dan sampai sekarang Bang. Betul. Apapun profesinya, walaupun nggak sesuai sama latar belakang pendidikan yang kita kecup, jangan itu benar. Jadi sekolah itu bukan cuman formalitas ininya kalau dulu. Dia memang didik mental kita. Jadi senangnya tuh waktu saya masuk Mitsubishi. Iya. Wis. Mau zaman Itu baru lulus tuh, Nah. baru lulus. Udah lulus
belum terima ijazah langsung dipakai tuh. Wih, Hebatnya di PLO tuh. pinter berarti bang. Ya, Dan nilainya tinggi. nggak pintar-pintar Pakai amat ilmu sih. ngakal bang ya, nyontek. Ya gini-gini 2 besar lah. Wih, Dua besar. kan main. Berarti emang dari dulu prestasinya banyak bang ya. Ngakalin Iya, orang. Bang. Jadi udah masuk Mitsubishi itu di antara berapa ratus orang ya pendaftar itu cuman saya doang yang masuk divisi maintenance. Wih, Mitsubishi mana lo? Yang lain jadi direktur. Yang belakangnya Pacific Pen. Pacific Place. Dulu bukan sini Pacific Pen Duduk Koja Bahari. Ramayuda. Iya, Oh, Ramayana. Masih ada dulu tuh. Iya, Ramayana. sekarang udah nggak ada. Sampai Pacific Pen-nya juga udah nggak ada. Anak pelo banyak. Langsung masuk tuh bang ya, Masuk. tanpa dites-tes. Dites tetap Dites dulu. dites. Dari Bahari. Semua dites. Cuman ya spesial lah. Kalau Jurusan TPL itu kebetulan cuma saya doang. Nggak tahu lah kalau ada sekolah lain ya. Ah. Itu nggak ada saingannya. Saya misalnya dibisain sendiri. Ternyata spesial. Cuman bisa ngebubut doang. Ngebubut doang. Yang lain nggak bisa ngebubut berarti. Terus dari hobi ditanya-tanya. Udah yang hobinya sesuai sama divisinya diambil sama divisinya. Tinggal saya terakhir. sekarang masih bisa ngebubut juga bang. Masih, insya Allah masih bisa. Insya Allah. Jadi Berarti ilmunya dulu kepake. tuh waktu selesai udah lulus, nah diambil di Bekasi tuh di Diamas Industries, perusahaan Jerman, perusahaan itu ngebubutnya luar biasa, 4 digit di belakang koma, bayangin Widih, presisinya kayak apa tuh? harus benar-benar dibuat. Iya, pakai apa alatnya tuh luar biasa, pokoknya CNC. Bukan. ada sensinya, ada manualnya juga bang. Tapi kalau manualnya nggak sampai cuman 3 angka belakang koma. Tapi kalau sensinya udah 4. Ya sedikit diambil ilmunya di situ pas masuk Mitsubishi ngebutnya kasar asal jadi doang. Alhamdulillah bang ya. Adalah pengalaman sedikit. Berapa tahun? Cuma setahun. Habis itu perusahaannya drop, biasalah. Kalahkan Tapi- sama yang Tapi pelonya juga harum bang ya berkat abang masuk di Iya. situ ya. Karena cuma setahun Ya, maksudnya- umurnya tuh PT. tapi tetap aja satu-satunya yang masuk ke situ Iya, kan. iya. Yang lain kan Ada sih yang anak 15, tapi dia sebentar. di jurusan ngecat kalau nggak salah, Oh. painting. Penting. Iya. Kalau bang ini sendiri gimana? Perbedaan sekolah anak pelajar sekarang dan pelajar-pelajar zaman all dulu. Jadi ya saya amati sih ya. Nah, Ada tim pengamat dulu, pelajar. dulu ada yang berprestasi, ada yang tidak gitu ya Ah. dari sisi cerdasannya misalnya ya dari Ah. sisi saya lihat setelah Lulus. mungkin 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Hmm. Karena kita itu udah dari tahun 96 sampai sekarang gitu ya. 2023. Ternyata kita review teman-teman itu rata-rata kalau dilihat yang penting sebenarnya bukan dari sisi akan nilai akademiknya ya atau apa gitu ya. Jadi nggak usah terlalu berkecil hati kalau yang nilai akademiknya itu rendah gitu ya. Sebenarnya yang sukses-sukses itu rata-rata yang pandai berkomunikasi gitu ya. Berkomunikasi intinya Bergaul kalau juga. bahasa sekarang silaturahim ya. Ya. Karena Karena penting banget silaturahim itu, Bang. itu bisa memperpanjang umur ya. Memperpanjang umur itu maksudnya bukan dari umur ditentukan ya kan. Jadi dari sisi misalnya kita nggak punya apa-apa gitu ya, Sampai ketemu teman jadi panjang ininya. dari jadi temannya ada. dikit jadi banyak. Iya misalnya relasi bisnis Oh, juga benar, itu benar, banyak benar. dari Iya, situ gitu Penting ya. itu bang. Iya jadi yang paling penting sebenarnya ya tadi komunikasi persaudaraan. Nah, itu yang bikin kita bisa sukses di dunia ini. gitu. Sampai sekarang. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Terus untuk Alhamdulillah. motivasinya bang, motivasi untuk pelajar-pelajar yang sekarang nih bang, biar kayak metode anak-anak zaman dulu kayak misalkan ditegur apa digeplak guru, tetap tidak melaporkan kepada orang tua gimana tuh bang? Motivasi pokoknya kasih motivasi deh bang buat anak-anak khususnya
SMK 56 PLO. Iya, yang paling dasar ya ketika kita ijab kabul sama apa namanya tuh orang tua dengan gurunya itu harusnya ya dia menyerahkan semuanya pendidikan itu ke guru gitu, tanpa pada saat di sekolah itu tanpa campur tangan dari orang tua gitu ya. Seharusnya seperti itu. Dan ya baru ketika di luar baru urusan kita gitu ya, kayak gitu sih ininya. Jadi nggak perlu terlalu apa namanya terlalu baper lah orang tua gitu ya untuk melihat anak-anaknya di pelajar. Jadi harus butuh trust gitu ya, kepercayaan. Motivasinya bang, dan buat semangat gitu, apa biar prestasinya makin lagi bang. Kan PLO kan SMK 56 sih prestasinya kan memang lagi meroketnya tuh. Buat pelajar-pelajar yang sekarang kan, apalagi untuk tawuran pelajar udah makin berkurang nih, gimana nih bang? Apa tidak bolos kah? Apa rajin belajar terus? Atau gimana? Iya, Mengingat intinya kan sih belajar sekarang makin padat nih bang. Iya. Cara mengatasinya gimana? iya, intinya sih dunia kerja saat ini ya kalau untuk apa namanya tuh ya SMK itu Khususnya. sebenarnya standarisasinya udah naik, tapi udah naik ke minimal D3 gitu ya Sekarang istilahnya tuh ya. Jadi minimal ya banget ya. ya harus memang ya usahakan biar bisa lanjut gitu ya. Nggak cuma di SMK aja bang ya. Iya. Minimal ada di perguruan tinggi Minimal lagi ya. D3, terus kalau kita apa namanya tuh ke S1 itu terlalu tinggi. Minimal Jadi minimal D3. kita bagusnya D3 terus S1 gitu ya. D3 yang teknik, terus dilanjutkan dengan mungkin S1 yang manajemen gitu ya, kayak gitu-gitu aja sih. Oke gitu. Buat Bang Abot gimana bang? Untuk pelajar-pelajar sekarang bang, Apa nih? kasih motivasi dan semangat dan sarannya gimana? Kalau dari gua sebenarnya yang perlu membenahi itu bukan murid, Siapa tuh bang? justru kurikulum sekolah, guru-gurunya. Jadi gini, kita bicara jangka panjang ya. Sampai ke STM atau SMK itu sekolah yang identik dengan sekolah teknik. Jadi alangkah baiknya pertama itu sesuai jurusannya yang diperbanyak kurikulum untuk kerja praktek, siap. gitu kan. Terus Cuma yang sekarang lebih banyak praktis sih bang. lebih banyak praktek, Lebih nah, praktek, itu Pak, lebih ya. bagus karena memang kita mempersiapkan tenaga-tenaga yang untuk bidang teknik ya, Siap terutama untuk dipekerjakan ya. siap untuk menghadapi dunia kerja. Ah. Terus yang kedua, pelajaran-pelajaran yang menurut saya gitu ya, itu kurikulumnya udah obsolete ya. Obsolete itu maksudnya udah lawas lah. Itu lebih baik dikurangin. Memang sekarang Gitu ya. pelajaran Lebih baik dikurangin maksudnya bukan tidak berguna. Tapi contoh kayak misalnya pelajaran bahasa Indonesia, saya pikir kita orang Indonesia nggak perlu lagi Udah belajar umum lah bahasa ya. Indonesia, udah umum lah itu ya. Salah lu. Itu udah masuk di SMP, bilang aja. Ini kan ya kan? menurut versi dia. Karena begini, yang kita hadapi sekarang ini dunia global, internasional. Justru pelajaran untuk bahasa yang di luar Indonesia itu yang diperlukan. Apalagi Inggris kah, sekarang Jerman negara kah? kita sangat dekat sekali dengan Cina, itu sangat diperlukan. Lagi-lagi Cina Iya kan? Tentang kerja sama Cina. Iya. Bahasa Inggris. Hause lah. Karena bahasa Mandarin udah masuk kurikulum loh sekarang tuh. Di Kita swasta udah ya, di swasta. Harus Di ini loh. negeri belum. Udah harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Terus yang ketiga itu Ya, Pak. pembenahan karakter ya. Iya. Pembentukan karakter. Dalam hal Maksudnya nasionalisme itu perlu dibentuk. Gitu kan? Kita sekolah di teknik bukan berarti kita jadi orang-orang yang mencetak orang-orang yang tidak nasionalis gitu, yang terlalu mengikuti perkembangan zaman, bro. Kita sekolah di teknik, otak kanan, otak kiri harus seimbang. Jadi setuju sama yang tadi Bobby bilang. Nilai akademik itu tidak menjamin seseorang itu bisa. di dunia pekerja. Terus Ini udah hidup belum nih?
Terus Nilai akademik itu tidak menjamin seseorang bisa mencapai high level di suatu Yes. perusahaan. Jadi mindset kita mesti kita rubah, walaupun ini setaranya sekolah menengah, tapi setidaknya kurikulumnya itu udah masuk ke kurikulum D3. Jadi walaupun secara teknik itu udah jago, tapi masuk manajemen mereka udah bisa. Setidaknya masuk ke Lapangan kerja. oke lah kita bicara pabrik gitu ya. Tapi pabrik pun setidaknya lulusannya itu udah masuk kualitasnya Bisa kerja. SVP atau foreman gitu. Jadi bukan lagi tenaga operator yang memang tidak di operator itu saya pikir sih semua orang bisa dididik untuk menjadi operator selama 1 bulan. Bisa. Tapi walaupun maaf nih ya, walaupun dengan pendidikan yang di bawah sekolah menengah gitu ya. Tapi kalau udah STM itu harusnya dia udah bisa di atas operator. di atas itu kemampuannya, nggak lagi sekedar jadi operator tapi analyzer gitu. Karena di STM kita itu yang kita pelajari elektro lah misalnya. Yang udah kita pelajari dari zaman dulu itu spektrum analyzer udah kita pelajari itu. Betul bang. Yang masuk kuliah ternyata belajarnya itu juga. Iya. Tinggal Udah Ngulang-ngulang pengenalan aja di ya. kitanya. Biar lebih mendalam. Iya. CNC zamannya sekarang saya itu dulu yang punya CNC baru STM Cikini, Iya, jarang. sama STM STMK 5, STM 12. pembangunan ada sama SM 12. Tapi yang pembangunan itu masih yang versi lama. Bang. Lama. Kalau yang kita udah komputerisasi CNC-nya. Makanya banyak kan jurusan TPL-nya mesinnya dipakai di Betul. dunia kerja. Gitu. Jadi kan sekarang udah ada ini ya yang buat ngedesain itu apa elektro apa tuh? Bukan pemrograman atau apa desainnya? Desain ini apa? Mesinnya Teknik gambar bangunan. Kayak arsitek itu kan? Arsitek ataupun yang mesin CNC. CNC itu udah ada. Jadi Apa namanya sekolah teknik, jadi kurikulumnya lebih banyak di praktek lah katakanlah Yang gitu. lebih penting di praktek. Ya, bukannya tidak penting yang lainnya gitu. Berarti bisa digarisbawahi pelajarnya itu harus aktif buat di prakteknya bang ya. Kalau untuk belajar untuk di normatif Iya, adaptifnya Karena kita ada di sedikit. sekolah teknik diarahkan untuk menciptakan individu-individu yang memang punya kemampuan di bidang teknis. Tapi bicara yang tadi saya bilang, otak kiri, otak kanan itu harus seimbang. di bidang Mungkin kerja juga otak- nggak sesuai bang ya. Hitung-hitungan otak kiri, otak kanan tuh. Nggak bodoh lah. Otak kiri. Nah, otak kanan saya itu dulu bekerja sekali. Udah yang cewek. Enggak ke situ, Pak. perempuan Masuk kotak kanan gue. main perempuan. Halo bang, ini gimana? Menurut bang Hendra, bang Patwa untuk Eh, kasih motivasi buat pelajar-pelajar iya. sekarang gimana? Dulu tuh luar biasa banget ya sekolah. Bayangkan kelas 1 cuman gak cukup setahun dikasih ilmu sama sekolah, belum naik kelas lah, belum bagi rapot. Ya, memang sih orang terpilih semua. Itu udah magang di Simen. Kalau di TPL itu, Berapa tahun bang magang? nah itu luar biasanya di 12 Fluid. Yang sekolah lain cuma 3 bulan, paling lama 6 bulan. Saya kontraknya, saya ingat banget itu, 1,5 tahun. Wih. Simon. Berarti memang dari zaman kapan tuh bang? Soalnya saya masuk 2005 itu ada anak otomotif PKL sampai 2 tahun. Jurusan otomotif. Oh, kalau 2 tahun gimana dia sekolahnya? Ya kalau dia ujian, dia libur off di PKL. Tahun bagaimana sekolahnya? Ya kan? Sama Enggak. juga kan? Maksudnya dulu tuh 1,5 tahun, akhirnya Seminggu. setahun. Oh. Akhirnya setahun karena udah pas tahun setengah nih. kontraknya memang 1,5 tahun. Itu pun waktu pas baru sampai di Simen udah protes duluan, Pak. Saya mintanya setahun aja karena nanti setahun kelas 3 itu persiapan buat ujian lah gitu. Apa ini bang, seminggu PKL, seminggu sekolah? Jadi dulu sekolahnya tuh cuman hari Sabtu, Hari. setengah hari. Ah, Jadi Senin malah sampai Jumat magang. iya, bahkan Sabtu pun dipakai sama perusahaan. Perusahaan bikin surat buat
ke sekolah, siswanya dipakai buat ada. Hanya orang pilihan apa memang Dulu awal-awal cuma pilihan 5 besar biasanya dipanggil oleh Oh, Siman. dites dulu ya berarti ya. Enggak dites. Pokoknya siswanya tuh ranking 1 sampai 5 berprestasi lah. langsung dipanggil, dipilih lah. Mungkin udah kontrak sama Bu Ihat kalau nggak salah dulu kepala sekolahnya. Lihat ya. Ya, buat Mulyati panggil. Nah, si Simennya berkembang, dipanggil lagi tuh sekitar 15 orang. Karena lihat mungkin yang awalnya bagus, dia butuh ini dan bukan dari ini aja ya, bukan jurusan Bukan jurusan saya dari aja ya. elektro ya. Ya, itu listrik dipanggil juga. Panggil. Terus di sana bukan sekolah kita doang, ada anak 6KR, Ya. anak STEM pembangunan. Dan sampai juga. sekarang juga masih Bang di Simen untuk jurusan mesin itu di PKL di sana saya- masih ada. Masih ada. Masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah Si, kalau masih ada teman kita anak Iya, 2007 masih. si Umang. Iya. Karyawan juga banyak Karyawan. dari PLO. Iya. Dan salah satunya teman angkatan saya itu yang Sulaiman. Sulaiman. Sempat. Iya, sekarang kan Ah. masih balik lagi kan Iya, dia. balik lagi walaupun dia keluar masuk. Beda, Mungkin nyari hanya beda cuannya gedung. ya Pak Sulaiman ya. Jangan nyari Nyindir waktunya, dikit. nih. Nyari waktunya nih Iya. gitu. Cuan dan waktunya. Berarti Iya. untuk pelajar sekarang agar lebih giatkan lagi untuk Iya, belajar jadi buat di produk. Buat teman-teman yang masih sekolah nih, ya jangan sia-siain lah waktu 3 tahun itu. Itu kelihatannya aja lama, tapi Padahal mah- perasaan itu kayak cuma 3 bulan gitu. Masa? Serius, 3 bulan. Saya masih pengen magang waktu itu. Akhirnya udah harus sekolah lagi, balik Karena persiapan kelas untuk 3. mau kelas 3 ya ujian Iya, ya. ujian. Karena ya tetap kita kan nggak mungkin ngarepin di industri itu terus, di Simen itu terus tanpa ada legalitas ijazah kita kan. Dengerin tuh guys, buat anak-anak khususnya PLO pelajar. Jangan sia-siain lah Belajar, kalau udah jangan masuk sia-siain PLO. 3 tahun, berasa cuma 3 bulan ya Bang Iya. ya. Kalau lu cuman ya madol, Main-main, bolos, main main-main. Ya, udah- boleh lah sedikit-sedikit bandel. Zaman udah beda, zaman udah era digital, semuanya udah ini, lu harus ya minimal lu belajar lebih giat di bagian produksi, lu harus gimana caranya biar otak lu ditajemin terus, belajar mendekati guru nih gimana Pak ini sesuai jurusan Bang ya. Betul. Kalau untuk normatif adaptif yang saya tahu cuma sekitar 2 hari doang, sisanya tuh yang 3 hari itu buat produktif. Jadi belajar bengkel semua yang saya tahu. Bandel-bandel dikit nggak apa-apa. Iya, karena Bandel. apalagi sekarang Bandel wajar lah laki-laki. wajar, karena Biar tahu zaman kerasnya SMA dunia. itu mencari jati diri kalau nggak salah. Iya. Ya Mahamud ya. Mencari jati diri bukan? Kalau zaman SMA. Zaman sekarang ya. Jati tua dicari. Mahal, Pak. Sekarang tuh eranya balik lagi nih, eranya itu kreativitas, bro. Betul. Kreativitas tanpa batas. Sekolah itu normatif ya. Iya. Tapi jangan berkecil hatinya, ya kreativitas itu harus diasah terus Iya. gitu. Nah, jadikan sekolah itu jadi tempat bermain. Oh. Bukan tempat yang menjadi terlalu hektik sama pelajaran sekolah gitu. Apalagi sekarang sarana pendukung itu udah banyak sekali Iya. di zaman Lagi gua dulu. Sekolah free lagi sekarang, ada KJP lah. Betul. apalah. Di zaman gua dulu itu kita udah pusing yang namanya tawuran. Karena dulu itu motor Bisa dihitung. satu angkatan gua mungkin cuma 6 atau 7 orang yang bawa motor. Bismillah. Ya itu dimanfaatin lah Sisanya gitu. Ngangkot. Ketika udah selesai jam sekolah gitu udah nongkrong, oke lah nongkrong gitu ya. Memang. Cuma kalau misalnya masih tawuran sih gue pikir itu suatu ketololan yang hakiki sih kalau masih ada yang tawuran tuh. gitu ya. Dengerin tuh anak-anak tuh dari abang-abang lu. Udah nggak zaman tawuran, apalagi sekarang kita punya himpunan apa namanya? Ikatan Pelajar Alumni Jakarta, Bang. Nah Yang itu artinya pelajar alumni Ya, Jakarta, IKAP Jakarta. kita sendiri punya Hiluni gitu ya. Ya udah kalian berkreasi di situlah. Dilatih lagi otak kanannya gitu ya. Dilatih lagi biar jadi individu-individu yang kreatif buat tuh lah. yang berkompeten Kayak gitu, bro. apa ya, gabung yuk semua Karena sama Hiluni. semua sekarang Hiluni juga butuh juga udah- sosok-sosok orang yang tuh era digital, era yang memudahkan semua dari pemerintah juga kan udah mendukung buat prasarananya udah pelajar, semuanya udah sarana free, dan apa. prasarana itu. Mau ngapain Ada lagi? ini ya, Gebiar SMK. Oh, tuh, Bang. Jadi dari
nggak tahu inisiasinya dari dinas pendidikan atau apa ya. Tiap tahun ada namanya Gebiar SMK. Jadi semua Itu apa tuh Bang? Event apa Bang? sekolah kejuruan, PJ juga. Stadion lagi. bukan kejuruan kejuruan. Jadi semua kejuruan mau dia akuntansi, teknik, Jadi satu semua? Boga, semua masuk di situ. Itu Di mana? acaranya di PRC Jakarta Fair situ, Kemayoran. Setahun sekali. Setahun sekali. Saya ingat dulu semua bikin ciptaan-ciptaan kalau teknik ya, kalau anak STM, Ah. kita tuh lomba-lomba. Hmm. Dulu kalau nggak salah anak 12 itu bikin apa ya? Banyak sih. Yang sekarang tuh ada pagar bisa buka sendiri otomatis. Ah. Tahun 96 tuh udah ada. Oh, udah PLO udah Udah itu ada, iya, ikut udah bikin, perlombaan ya di iya. Panji itu ya. Jadi bukan perlombaan sih, ajang pamer lah. Nah, Apa sih namanya? ajang pamernya Ah, setiap sekolah. pameran. Pamerin ke kemampuan tiap sekolah itu seperti apa gitu. Gengsinya di situ. Jadi walaupun- Se-Jakarta Utara. semua Semua se-DKI. 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 Jadi walaupun kita bandelnya memang ada ya tawuran yang Iya. sisi negatifnya, tapi pas di adu di Gebiar SMK itu kan diadu ya, pamerin ke Berlomba-lomba Ah, dalam berprestasi Bang ya. prestasinya tuh ada gitu, bukan sisi negatifnya aja. Jadi Dari zaman Abang tuh 96 apa sebelum? sebelumnya udah ada. Udah ada. Udah ada. Cuman karena pandemi. Mas kesini. Karena krisis waktu itu Oh, 98 kan, 98 Jadi, kayaknya udah mulai Udah hilang. di-cut ya. Bukan PPJ, Gebiar SMK yang ada gambar Garudanya tuh sama bendera gitu, Gebiar SMK. Dari 9 Itu memang perwakilan dari setiap sekolah tuh Bang. ada semua. Berapa hari tuh Bang waktu itu? Sebulan. Kalau nggak salah 3 pas seminggu gitu. Seminggu. Nggak lama sih. Perwakilan PLO ke situ terus tuh. Ada. Tapi yang kayak juara gitu nggak? Misalnya yang terbaik nih dari sekolah ini apa gimana? Kayaknya nggak ada soal juara apa enggaknya ya. Saya lupa juga. Yang pasti Lirik industri. iya, tiap-tiap sekolah itu kemampuan sekolahnya ditampilkan gitu. Salah satunya apa, teknologinya apa yang terbarukan gitu. Yang paling menonjol di PLO apa nih? Teknologi yang paling andalan nih? Banyak sih, apalagi dulu udah punya CNC ya. Oh, CNC itu catur dari besi. mesin dari aluminium itu udah ada Bikin semua. catur. Iya. Udah bisa bikin. Yang bikin PLO tuh ya? Iya. Wah, murid-murid. Pokoknya banyak lah. Ada kayak beasiswa nggak sih Bang dulu? Zaman-zaman Abang bertiga? Nah, beasiswa ada. Dapat beasiswa Ada. nggak? Ini Kan tadi udah. Ada. Abang bertiga ini? Beasiswa tuh alhamdulillah saya kelas 1 langsung dapet. Kelas 2 Jalur prestasi apa jalur apa nih Bang? Beasiswa. enggak, ya prestasi. Jalur prestasi. Dari apa? Iya. Itu yang lain mungkin Super Semar. Saya dapat dari Asaimas. Saya Mas ya. Asaimas dapat. Jadi sekolahnya tuh nggak bayar, tapi Selama- uang sekolahnya dapat Selama setahun. setiap tahun sekali. Setahun, ya. Tahun Kita ngajuin apa memang udah ada? Udah Misalkan otomatis. berprestasi nih. Oh nih udah otomatis dapat ya. Otomatis langsung dapat. Jadi nggak perlu ngaju-ngajuin, rankingnya Itu sampai termasuknya 3 kalau Bintang nggak kelas salah. juga ya. Bang Fatwa. Langsung. Luar biasa ini. Nah, Luar biasa. Karena Biasa di prestasi itu ya ngindarin, nah ini ya tipsnya buat ngindarin tawuran. luar. Emang Dengerin nih sih- anak-anak nih. Emang Bro, sih bro, dengerin, bro. ongkosnya bukan ongkosnya, tantangannya tuh lumayan ya, apalagi kalau orang tuanya biasa-biasa. Sama saya juga orang tuanya biasa-biasa. Cuman waktu magang setahun itu di Simen, alhamdulillah pintar ngumpulin duit. Digaji juga kan Bang? Dia digaji dulu tuh 75.000 Sehari. Sebulan. Sehari. Sebulan. Kalau itu tukang kalau 3 sehari. Nggak apa-apa. Dulu tuh nggak mikirin mau digaji apa enggak. Udah magang di Simen. Udah magang di Simennya aja udah gengsi banget. Iya. Pulang lembur naik taksi. Iya. Cuan lagi. Sampai Ya, sekarang masih. kasan Bang. tuh, kasan Sampai tuh. sekarang masih. Nah, jual-jual bil Voucher, taksinya. voucher. Iya. Voucher taksinya. Dapat voucher. Naiknya bisa AC. Bluebird. Pulangnya kalau nggak ini. Bang ini juga dapat beasiswa dari enggak Dapat dia dari orang tuanya. Asaimas, apa Asaimas kah atau Bukan. Super Semar kah? Dulu dia nggak ngambil dia, sombong. Dulu karena waktu itu ya itu tadi yang tadi Pak RW bilang ya.
Gitu. Jadi kalau saya itu dulu bukan penganut pelajaran yang kurikulum. Lebih ke Jadi dari dulu memang karakternya itu kreativitas. nyoret-nyoret Gitu. tembok, Jadi- nyoret mobil patas gitu. Itu tadi yang kenapa jadi STM itu inline. Inline-nya itu maksudnya membentuk karakter-karakter orang-orang yang berani untuk speak up sih. Siap. Nggak usah khawatir kalau misalnya Berarti nilai peran guru akademis. itu lebih penting, Bang. Menurut Peran saya, guru itu lebih penting untuk membentuk karakter si murid. Jadi karakter yang kreatif, nasionalis, patriotisme. patriotis. Nah, itu yang lebih penting untuk era zaman sekarang ini. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi didikan Pak Muller itu menurut Sampai saya sekarang itu masih terngiang-ngiang ya. bener itu semi militer. Emang mungkin dia basicnya keluarganya ada militer juga. Ya, bisa jadi begitu. Kalau Bang ini juga dari ada Kalau beasiswa apa? saya Beasiswa? dulu kalau beasiswa saya nggak ada ya, yang teman sebelah saya ini ada nih Nah, beasiswa. dia udah. Jadi kalau saya lebih nyorotin apa ya, sistem magangnya dulu ya. Dulu mungkin magang Berapa itu tahun, Bang? Berapa bulan? 6 bulan ya kali ya. Di Tangerang di Scortarius. Jadi Oh, kita apa tuh perusahaan apa tuh, Bang? Pabriknya udah tutup. Gulung tikar. Jadi Scortarius, jadi kita dipecah tuh ya. Ada S1, E2 dipecah, yang satu di TVM, yang satu di Scortarius. Jadi satu bis tuh kita bisa ya full gitu ya. Bolak-balik Satu yang bis apa dari kontainer itu? Itu Scortarius. perusahaan apa tuh, Bang? Kalau boleh tahu. Perusahaan TV apa ya? TV Iya, tabung. TV tabung dulu, zaman dulu TV tabung. Yang TVM itu perusahaan monitor komputer tuh dulu ada mereknya TVM. Nah itu jadi kalau yang di Scortarius saya bolak-balik dari Tangerang ke ini dijemput gitu ya pakai bis gitu ya bolak-balik. Kalau yang di Scortarius itu di TVM itu dia nginap di musola tuh dulu sama Pak Berapa orang, Bang? Pelo. Ahyar. Ya sekelas gitu. Setelah semua PKL di sana. Iya sekelas tuh di TVM itu pokoknya S1 S2 dibagi-bagi. Bener-bener 6 bulan full. PKL apa jeda berapa 2 minggu? PKL 2 minggu ini. TPM mes. Di itulah full itu ya. Tiap Sabtu mungkin ya Libur tadi? lah. Sabtu libur Pabrik. ya. Tapi Senin itu sampai ini ada sampai shift juga tuh dulu tuh di TVM. Kalau di kita tetap working hours aja gitu ya. Sekelas itu, Bang. Sekelas sih kalau dulu. Pindah kelas sekelas. Iya, jadi ada cuman TVM sama Scortarius aja itu dulu di pabrik pembuatan TV itu kita jadi Enak nggak, Bang? tahu Magangnya, Bang? ininya. Magangnya sih enak ya, mungkin Sekarang mah enggak lah. ketemu sama karyawan-karyawan baru gitu ya, Makan jadi dapat makan, gajinya sama tuh 75.000. sama ya. Kalau yang di TVM lebih tinggi mungkin, cuman ya begitulah. Gitu aja sih. Oke. Nambahin dikit ya, Siap. Om Ji. Siap. Tadi Bang Mobi nyebutin Pak Ahyar ya. Jadi sedikit saya teringat tuh sama yang namanya guru kita Pak Ahyar. Guru elektro. Guru elektro, suaminya Bu Elvi ya. Bu Elvi kalau Elvi mah. Habis, ya. Bu Elvi mah inilah. Semoga beliau sehat. Butar-butar. Butar-butar. Kalau Butar-butar. ingat Marganya. Pak Ahyar ya. Lupa. Pak Ahyar dulu Erlina. kita Erlina butar-butar. waktu magang beliau sebagai pembimbing. Siap. Dan yang dia ajarkan itu di sekolah pada saat kita hari Sabtu masuk ke sekolah gitu ya. Ada yang saya ingat sampai sekarang tuh. Siapa tuh, Bang? Enggak, caranya dia ngajar itu hebat banget. Sampai sekarang masih Sampai sekarang itu kepake. Dan ini gue sedikit share ya. Oh. Jadi yang waktu itu dia tiba-tiba ngasih kita tugas gitu ya. Dia mengajarkan sesuatu. Dia memberikan tugas sederhana. tugas Apa
yang Anda kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, lo. Simple kan? Ya. Semua nulis bangun tidur, Terus sikat mandi. gigi, mandi, makan, berangkat sekolah, terus pulang, terus makan lagi, terus Tidur. mandi, terus tidur. Ya, ada yang jawab Sholatnya nggak dihitung. pakai sholat Oh. 5 waktu ya kan. Itu pas dikumpulin, suruh kumpulin tiap anak tuh ada 35 anak. Satu anak nulis satu hari kegiatan itu ada yang 10, ada yang 20, ada yang paling banyak 50 kegiatan dalam satu hari. Terus yang paling banyak dipanggil 50 kegiatan. Kamu nulis 50 kegiatan apa aja? Oh, ternyata kelebihannya dia apa? Dia nambahin 5 waktu ada sholat. Ah. Terus ada ngambil wudhunya gitu kan. Tapi kan total cuman berapa sih? 15, nggak banyak gitu kan. Terus sisanya apa aja? Oh, ternyata dia waktu sikat gigi itu dia ngambil odol. Terus ngolesin odol. Ditulis kegiatan. Ditulis semua gitu kan kegiatan. Nah, ini udah paling benar kata Pak Ahyar itu. Tapi siapa yang bisa bikin lebih banyak lagi? Ada coba, akhirnya sesi kedua dicoba lagi, ada yang bikin 100, 200, Banyak, Bang. 300 kegiatan dalam satu hari. Ternyata kata Pak Ahyar 300 itu standar paling rendah. Ternyata satu hari kegiatan kita tuh bisa 5.000 sampai 10.000 Masya Allah. Banyak banget. kalau ditulis gitu. Iya. Benar juga ternyata. Jadi mulai bangun tidur, kita buka selimut, kita turunin kaki, kita misalnya pakai sendal, terus jalan melangkah ke kamar mandi, buka pintu, Itu mas tutup setengah pintu. buku habis itu. Nah, ternyata yang detail-detail itu harus ditulis. Wajib. Kenapa? Baru dia akhirnya bilang, jadi di bahasa pemrograman, ya kan, ya kaitannya sama pelajaran elektro ya. Prosesor itu dibuat itu sedetail mungkin tanpa ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat, nggak jalan tuh program. Nah, Nggak disitulah connect ternyata kita dapat maksudnya si Pak Ahyar ini, gitu kan. Walaupun di elektronika ataupun di manusia ya, tubuh manusia. Betul. Nah, belajar dari situ ternyata kepake tuh sampai sekarang. Kita kalau disuruh ada tugas ya, jangan sampai ada yang kelewat. Kerjaan apapun itu ya, kalau kita mau bikin sesuatu, ikutin detailnya gitu. Dan ternyata itu penting banget. Jadi buat Pak Ahyar, terima kasih banyak. Ilmunya kepake banget buat kita gitu ya. Sampai Ya, sekarang Bang ya. Sampai sekarang. Masih ingat buat, karena memang anak zaman dulu sama sekarang tuh beda jauh sih Bang kalau saya lihat. Hah? Kurang paham dah tuh sekarang, atau itu dia udah almarhum atau dia masih hidup. Soalnya saya tanya ke yang lain-lain belum kenal juga. Nanti Ya, kalau jadi ada orang elektro lagi saya tanya. digital, prosesor, pemrograman itu erat kaitannya sama Harus connect detail, terus ya. Itu kita diajarkan untuk melihat sesuatu itu secara detail. Itu kelas berapa, Bang? Itu kelas setelah magang sih, masih kelas 2 akhir lah ya. Saya kelas 2 udah belajar itu. Di itu juga Bang, diterapin begitu juga. Enggak, itu Lancar. langsung on the spot. Jadi, nah, hebatnya apa, beruntungnya lah. Saya bilang paling beruntung. Alhamdulillah. Itu di Simen, walaupun nggak langsung, kalau di sekolahnya ngebubut gitu ya, sensi lain. Nah, pas di Simen, dulu awal-awal kebagian cuma ngamplas. Dulu bagian apa Bang di Simen? Awal tuh cuma ngamplasin plat, nanti kan dicelup. Di painting ya? Buat painting. Dia kan paintingnya juga pakai serbuk ya, bukan pakai cairan. Jadi temen baru 2 hari atau 3 hari gitu. Pas bareng-barengan yang 5 orang itu, dia udah ngeluh, bilang, ini kalau
prakteknya begini, ilmu apa yang didapat? Nggak dapat apa. Akhirnya ya jawabannya persis gitu, nggak dapat apa-apa. Akhirnya dia karena ngerasa orang tuanya punya perusahaan, cabut sampai kepala apa workshopnya itu nanya, kemana sih teman kamu tuh? Maaf Pak, izin dianya kayaknya nggak bisa nerusin. Alhamdulillah. Nah, waktu itu ada karyawan megang mesin CNC yang gede tuh, dia buat pans secara komputerisasi, nggak masuk, cuti, nggak ada yang akan produksi harus jalan terus. Iya. Saya dipanggil, ditanya dulu, bisa nggak komputer? Saya bilang bisa, alhamdulillah di sekolahan ada gitu kan, kelas 1 kan ada tuh, walaupun cuma dos doang waktu itu. Iya. Masuk, awalnya cuma masukin plat aja, ada klaimnya dia nginjek langsung Diklaim. gigit, udah itu doang. Alhamdulillah apa naiklah levelnya, nggak ngamplas lagi gitu, nggak kayak yang disampaikan sama teman yang keluar tadi. Pelan-pelan sampai tahapnya program. Bener tadi Bang Tisna ngomong, itu kalau udah program jangan sampai ada yang meleset. Lewat satu Ada pun. lembar kerjanya itu kasih gambar kan, kita masukin tulisnya pakai apa, dia square atau circle harus benar sesuai, terus titik-titik koordinatnya harus benar. Udah diprogram, dicoba dulu trial tapi nggak langsung kerja gitu, nggak langsung ada benda kerjanya, nggak ada platnya. Yang penting jangan nabrak sama pisaunya ya. Udah saking detail harus presisinya, namanya mesin kan, tergantung operatornya, Iya. tergantung orang di belakangnya gitu. Tergantung operator memang. Kalau ada masalah berarti programnya nggak beres. Itu kalau nggak salah seminggu belajar program waktu itu, baru dilepas. Karena udah lancar, dilepas. Ternyata nggak dibalikin lagi, saya kembali ke painting. Tetap balik ke Painting, situ. iya, jadi dipercaya sama kepala workshopnya itu, udah kamu nggak usah kemana-mana, sini aja terus. Pak, saya mau rolling sama teman saya yang lain, gue bilang, biar teman-teman saya juga kebagian. Iya, mau saya. Udah, jangan. Saya nggak mau buang-buang waktu lagi katanya. Kamu sini aja, kalau teman kamu ada yang keberatan ngomong aja sama saya. Ya udah, akhirnya saya di situ sampai pas tahun-tahun terakhir malah ngajarin karyawan yang di Simen itu buat kerjaan CNC-nya. Jadi ya teman-teman yang baru masuk terus Dan magang mau tempat lulus juga, baru, magang jangan dimanapun. pernah kecil hati kalau naruh disimpan di tempat kerja yang nggak sesuai. Tetap jalanin Bang ya. Jalanin aja. Mungkin Ambil ilmunya. ambil ilmunya yang ada, nanti di tempat lain bisa cari ilmu yang Dapat lain. ilmu lagi Iya. Bang ya. Tuh, Ya gitu. Lu kenapa nggak ngelamar di Simen aja? Sempat dipanggil, bener. Jadi perjalanannya tuh muter. Saya masuk di Winter Diamas, Dastris, mau bulan depannya diangkat karyawan, dipanggil lagi Mitsubishi, cabut lagi, biasa soal Biasa. waktu. Waktunya nggak cocok. cuan yang Waktunya nggak cocok. Saya dulu udah mikir soal ini ya. Keluar ke Mitsubishi. Udah susah ya. Mitsubishi setahun nggak nerus, pergi ke ini. Belanda. Enggak, Jepang. belum. Pergi suruh kuliah. Sama perusahaan itu. Bukan, Sama orang tua. orang tua suruh kuliah. Akhirnya Karena udahlah fokus nggak usah kuliah. kerja dulu. Kamu pas tahun ketiga harus, itu kan tahun terakhir tuh. Kalau anak mau masuk MPTN. Masuk MPTN, ikhtiarnya ikut aja bimbel. Ikut bimbel, tahu sendiri STM kan kalau ilmu ininya kan, ilmu kayak matematika sama fisikanya itu nggak kurang kuat ya. Jeblok semua. Masuk, tembus teknik mesin di UNJ. Nah, pas kuliah ditawarin
fatwa di mana posisi masih Jakarta, mau nggak ke Simen lagi, cuman ada yang kosong nih. Ya sebenarnya ini ya sayang kalau dilepas. Tanya diskusi sama orang tua, kata ibu udah nggak usah ini dulu, fokus dulu kuliah lah, selesaiin, nanti rezeki mah ada aja. Ya saya ikutin orang tua, kayak Om Abut ini ikutin orang tua ya Om Abut, biar nggak kualat, ikutin Orang tua Amer. hormatilah orang tua. Oh ya Amer. Akhirnya lanjut dah. Amer kuliah. Padahal yang di Simen tuh nyayangin. Udah ini si Sulaiman juga masih di sini kata dia. Berarti Sulaiman, bukan Sulaiman itu. sama itu dari awal, Dan, Bang Sulaiman itu? iya, Bang Sulaiman. PKL bareng? Saya duluan masuk. Nah pas dipanggil yang berikutnya, si Sulaiman, Pak Berarti Sulaiman. emang dari nol deh, Iya. dari awal sekolah ya? Bener, PKL? bener. Sulaiman ini, Sulaiman 99, Iya. bukan Sule. Iya. Bukan Sule. Sampai sekarang masih ada kan? Masih dia keluar masuk kan? Iya. Biasa waktu kalau waktunya nggak cocok, Itu jangan disebut Bang, garis Iya. besar. tahu dia ngomong kok. Iya. Schneider pindah dia. Sebelum kita tutup, mohon di ini dong Bang, dipublish dong Bang, bagi anak-anak tuh Bang. Apa nih? Like and subscribe, biar akun kita lebih ini lagi di sini Bang. Akunnya apa namanya? Ini namanya Floyd 1256. Di sana Bang, madep layar. Yuk, silakan. Abang aja. Tafadhol. Tafadhol. Khair. Alafu bib. Berarti kita udah tutup nih Udah sesi closing. sharing malam ini ya, lintas angkatan 99 sama basis 96. Priuk. Ya kan, ini akan ditayang di YouTube. Mohon di subscribe dan di like channelnya PLOYT PLOYT 1256 official channel. Kita sukseskan channel ini biar bisa bertambah besar channelnya. Kalau misalnya siswa PLO nggak subscribe channel ini, lo nggak asik. Lo nggak asik. Podcast ini bukan podcast bun kaleng-kaleng Bang, ini kan edukasi. Podcast edukasi, sharing pengalaman. Yang mau dipakai silakan dipakai. Mana yang suka, isinya motivasi, mudah-mudahan bisa masukan memotivasi buat pelajar-pelajar gimana caranya nih, gini-gini maksudnya. Udah apa, jangan ngomong mulu, moderator. Iya, Moderator iya. ngomong mulu. Bisa memotivasi adik-adik yang sedang menjalani ataupun yang udah lulus. Jangan pernah putus asa, brother. Pantang You menyerah. never walk alone lah. Iya. Apa tuh? Hah? Apa tuh artinya? YNW? YNW, Liverpool lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, brother and sister, kayaknya waktunya udah habis, udah panjang juga. Dari Bang Bobby, Bang Abot, dan Bang Hendra. Udah cukup ilmu-ilmu yang dikasih, pengalaman, dan satu hal lagi dari saya, bahwa pelajar sekarang itu yang dikedepankan, apa sih Bang tadi Bang? Yang harus dikedepankan? Kreativitas. Dan pembentukan karakter, jiwa patriotismenya, nasionalisme. Itu wajib Bang ya. Lagi pelajar Indonesia udah free semua. Mau ngapain lagi lu? Mau tawuran musuhnya yang kagak ada. Walaupun ada juga udah cemen kasarnya. Jadi orang kaya nggak selalu masuk PT. Yes. Iya kan? Kreativitas itu perlu. Iya. Quotes lagi dong Bang buat malam ini Bang, buat penutup. Untuk penutup malam ini, Quotesnya. Jadilah lulusan yang nakal tapi syariah. Cia, cakep. Nakal jangan hilang, tapi sholat jalan terus. Cia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakal boleh, pintar harus. Dan jangan lupa ngopi.